Strategi kotor pendukung Anies dan Ganjar terungkap, mengelabuhi kebebasan rakyat. Menuntut kebenaran, menuntut keadilan. Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Ayo jangan pengecut KPU. Kalian keluar, keluar. Jangan jadi petundang. Kalian tuh petundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Menang. Lawan. Lawan dia. Lawan. 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 Wahai KPU. Dengarkan suara hati rakyat. Oke, Mas Kaisang, apa yang membedakan? Saya Irfan dari Tirto.id. Izin, apa yang membedakan kunjungan Mas Kaisang kepada Pak Prabowo dengan kunjungan Mas Kaisang dengan Ketua Umum atau Ketua DPP partai sebelumnya? Seperti sebelumnya kan Mas Kaisang kan berkunjung ke Mbak Puan tuh. Nah, sekarang ke Pak Prabowo. Apa yang membedakan kunjungannya dan apa yang menjadi mengingat bagi Mas Kaisang saat ini? Terima kasih. Semuanya sama-sama ingin masa depan Indonesia maju. Sebentar ya, maghrib. Waduh, ya saya batalin puasa bentar ya. Minta air. Alhamdulillah. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil, mustahil kalau 01 kalah. Aku yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Kepung KPU, kepung KPU, kepung KPU. Nakal. Sabar Pak sabar. Ojo marah-marah. Ingat udah tua, ingat asam urat. Marah-marah, teriak-teriak, kepung KPU mau ngumpulin rakyat seluruh Indonesia. Rakyat yang mana Pak Rakyat Indonesia yang mana yang mau dikumpulkan? Lawang 02 itu hanya kalah di 3 provinsi. Ngelihat nggak? Artinya hampir semua provinsi di Indonesia itu dimenangkan oleh 02. Terus Pak mau mengumpulkan rakyat Indonesia yang mana? Lawang hampir semuanya itu pendukungnya 02 kok. Hah? Mau ngumpulin rakyat Rohingya? Pak boyok wes lah, sing ikhlas, wes gak usah macem-macem pakai macam-macam segala. Nanti kalau ketangkep polisi baru sedih nangis. Maafin aku. Pak wes saiki wes selesai pemilu nih. Saiki sing akur, sing adem ayem, ben wae Pak
Pak Prabowo sing mimpin. Kita sebagai rakyat mendoakan semoga pemimpinannya Pak Prabowo itu baik, bagus, Indonesia maju, sejahtera rakyatnya, disegani dunia, ngono lho Pak. Ojo malah provokasi begitu, nggak baik. Yo, piye toh? Wes. Kemarin waktu Pak Anies kasih nilai Pak Prabowo 11 dari 100, pendukung Pak Anies banyak yang ketawa-ketawa. Tapi giliran sekarang pendukung Pak Prabowo kasih nilai Pak Anies, kenapa banyak yang ngamuk nih? Mohon maaf, saya bingung nih. Terus orang-orang yang demo di depan KPU tuh maunya apa toh? Maunya kecurangan dituntaskan atau Pak Anies yang menang nih? Karena ini dua hal yang berbeda ya, mohon maaf. Loh, kenapa kok bisa berbeda? Nah, cara kerjanya begini, saya akan jelaskan pelan-pelan sama kalian. Sekarang kita lihat hasil quick count untuk Prabowo Gibran itu kan ada 58%. Tapi kalian kan teriak curang-curang nih. Berarti yang kalian maksud kan tidak mungkin suara 02 sebanyak itu. Mestinya bisa 2 putaran lah ya, gitu kan yang kalian maksud. Nah, kalaupun 58% itu mau dijadikan 2 putaran, harus turun 9% untuk menyentuh 49%, yang mana nggak sampai 50%. Nah, kalau 9% itu mau dijadikan orang, nih yang saya baca, pemilu tahun 2024 itu jumlahnya kurang lebih ada 200 juta jiwa. Jadi dihitung aja nih, 9% dikali 200 juta jiwa sama dengan 18 juta jiwa. Jadi membutuhkan 18 juta jiwa orang yang tidak memilih Prabowo Gibran. Kalau dikotakan ya, kalian tinggal di mana lah? Di Bandung lah misal. Bandung itu kalau nggak salah hampir 3 juta kan. Itu berapa kalinya kota Bandung yang tidak memilih Prabowo Gibran? Kira-kira mungkin nggak? Dan kalau ngomongin kecurangan, kalian harus menemukan fakta dan bukti bahwa 02 itu mencurangi sebanyak 18 juta suara. Itu yang nantinya bisa membalikkan keadaan dan membuat abah kalian menang. Begitu ya, tapi ini belum selesai. Sekarang kita ngomongin yang suara abah kalian dicurangi. Kita lihat nih, Pak Anies di quick count mendapatkan suara 29%. Kalaupun mau menyentuh 50% atau menang lah ya istilahnya, itu kurang lebih harus bertambah 21%. Nah, 21% ini kalau dijadikan orang, tinggal hitung aja 21% dikali 200 juta jiwa sama dengan 42 juta jiwa ya. Jadi membutuhkan makhluk atau suara 40 juta jiwa yang memilih Pak Anies dan tidak boleh memilih siapapun selain Pak Anies. Aduh, dan yang terakhir persoalan teknik penggelembungan suara ya. Kalian kan bilang 02 tuh curang di bagian KPU. Tapi ini mohon maaf aja nih, KPU itu kan sistemnya unggah data, unggah foto. Jadi ada bukti foto, bukti dari KPPS, dari TPS kan, yang Pak Anies unggul atau Pak Ganjar unggul atau Pak Prabowo unggul. Dan kalaupun misal di angka KPU-nya itu tidak sesuai, berlebihan, itu kan yang mengakses nggak cuma 02, tapi ada 01, 03 dan siapapun kan. Itu bisa dibenarkan gitu loh, bisa ditegur gitu loh. Ini kan bukan yang kayak di balik bilik dicoblosin 02, 02, 02 atau ada orang yang berdiri di balik bilik sambil ngarahin orang yang nyoblos, "Iya, pilih 02." Kan bukan begitu konsepnya, ya kan? Jadi, inti video saya nih panjang lebar nih. Alih-alih kalian itu teriak curang-curang, demo-demo bikin rusuh, mending kalau punya bukti bawa aja itu bukti ke Bawaslu. Laporin tuh ke tim ses paslon andalan kalian. Biar dibawa ke Bawaslu dan bisa membuktikan apakah Prabowo Gibran itu curang. Karena mohon maaf aja nih, di kota saya Prabowo Gibran unggul. Sekian, terima kasih. Karena rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas. Kita tidak mau dibohongin lagi. Cukup 2014, 2019 kita dibohongin. 2024 kita akan mengadakan perlawanan habis-habisan. Siapapun lawannya, mau itu aparatur pemerintah, mau itu presiden sekalipun, kita akan lawan. Demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buat kemerdekaan bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu tahun 2024 meninggalkan jejak kontroversial dengan dugaan kelicikan dari pendukung Anies dan Ganjar. Narasi curang yang dilontarkan pihak yang kalah menciptakan keraguan, tetapi data suara yang tajam menunjukkan realitas yang mengejutkan. Dalam permainan politik ini, Anies dan Ganjar muncul sebagai tokoh utama, mewakili kelompok berbeda.
tetapi diwarnai oleh kesamaan yang mencolok. Anies dianggap sebagai wakil kelompok Islam militan perkotaan, dan Ganjar diwakili kelompok sekuler desa. Menghadirkan paradigma lama dalam dunia politik, keduanya digambarkan sebagai kapal besar yang lamban dan kuno oleh Budiman Sujatmiko. Terjebak dalam pikiran sempit dan media sosial lapak lama. Terkait kepemimpinan, Anies terfokus pada kemampuan membaca lafaz Arab dan menjadi imam. Sementara Ganjar terlihat dengan gimmick jaket desain pilot ala Top Gun. Namun, keduanya dipilih oleh kalangan tua yang enggan belajar, memainkan narasi kami suci, kalian najis dan kami malaikat. Kalian bangsat. Benturan antara Prabowo Gibran dan kedua kandidat ini menjadi sorotan. Prabowo Gibran dinilai lebih unggul dalam debat dan perilaku politik, sementara Anies dan Ganjar bermasalah. Secara integritas, dipanggil oleh KPK, keduanya terjebak dalam kontroversi koruptif. Rakyat dianggap sebagai bayi-bayi republik, menunjukkan kecerdasan mereka melalui suara yang tajam. Mereka menolak narasi negatif dan kebisingan politik, memilih melihat melampaui puncak piramida dan menyuarakan kebutuhan real mereka. Saatnya bagi elemen kebangsaan untuk memahami bahwa rakyat tidak melihat Anies dan Ganjar sebagai tokoh suci, dan bahwa cinta dan pengertian harus menggantikan kebencian dan hasad dengki. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tulis dalam kolom komentar.